Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita yang diambil dari Keluaran yang kedua, ayat 16 sampai 22. Masih dalam perikop yang berjudul sama, yaitu Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Renungan pagi ini saya beri judul Menegakkan Keadilan. Mari kita membaca firman Tuhan. Imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palung-palungan untuk memberi minum kambing domba ayah mereka. Lalu datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Tetapi Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kepada kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa segera itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan menimba banyak air untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di mana dia? Mengapa kamu meninggalkan orang itu? Undanglah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu Rehuel menikahkan Zipora anaknya dengan Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Saudara, pada perikop ini kita bisa membaca bahwa Musa tidak tinggal diam ketika melihat para gembala mengusir perempuan Midian itu yang hendak memberi minum pada domba-domba gembalaan mereka. Jadi peristiwanya ada di sebuah sumur. Nah, beberapa penulis menyebutkan bahwa pada umumnya orang Midian tidak tinggal dan menetap di suatu daerah, melainkan mereka hidup berpindah-pindah. Mungkin pada saat sekarang disebutnya sebagai nomaden. Sehingga kemungkinan besar sumur tersebut adalah sumur milik umum yang bisa digunakan oleh siapa saja, seperti oleh para gembala yang hendak memberi minum domba-domba gembalaan mereka atau kepada mereka yang sedang dalam perjalanan. Maka peristiwa Musa tadi adalah sebuah peristiwa penyerobotan sumber daya alam, penindasan kepada mereka yang lemah oleh mereka yang memiliki kekuatan atau yang memiliki kuasa. Nah, saudara, Musa adalah pribadi yang tidak suka membiarkan ketidakadilan dan penindasan. Hal ini terlihat dalam peristiwa sebelumnya di Mesir, ketika dia melihat saudara sesukunya yang diperlakukan tidak adil sebagai budak oleh bangsa Mesir. Musa adalah pribadi yang berani berjuang untuk menegakkan keadilan, meskipun mengandung resiko. Sama seperti pada peristiwa tadi, dikatakan bahwa dia harus melawan beberapa orang gembala sekaligus. Musa kalah jumlah pada waktu itu. Tapi karena dia harus melawan, dia harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dengan keberanian dan tentu saja dengan pertolongan Tuhan, Musa bisa melaluinya dengan baik. Nah, saudara, Allah senantiasa ingin membawa kebenaran, keadilan, dan kasih bagi seluruh umat manusia. Pesan untuk menegakkan keadilan pada sesama banyak tersebar di seluruh Alkitab. Umatnya memang diminta untuk hidup dengan cara demikian. Beberapa mungkin memerlukan tindakan yang sangat tegas dan menyebabkan konflik yang keras untuk menegakkan keadilan. Namun firman Tuhan juga mengajarkan banyak cara juga yang bisa dilakukan dengan lembut dan bijaksana. Sama seperti yang Yesus ajarkan melalui banyak peristiwa yang dicatat dalam Injil. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara? Apakah selama ini saudara sering kali mengabaikan ketidakadilan yang terjadi di depan saudara? Mungkin keadilan itu terjadi di keluarga saudara, di kantor saudara, di lingkungan, atau dimanapun yang saudara lihat saat orang yang kuat menindas yang lemah. Kita melihat seringkali bahwa kebanyakan orang mengabaikan tindakan penindasan ini dengan alasan untuk menghindari konflik. Atau mengatakan bahwa itu bukan urusan saya. Atau mungkin saudara pernah menghindar supaya pekerjaan saudara tidak terganggu. Tetapi apabila saudara adalah orang yang memiliki jabatan atau kuasa atau kekuatan, maka sebetulnya keadilan itu ada di dalam tanggung jawab tangan saudara. Saudaralah yang dinantikan untuk menegakkan keadilan. Jadi
ada dalam kuasa atau tidak dalam kuasa, kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk menegakkan keadilan. Nah saudara, mari kita mengusahakan keadilan pada saat kondisi yang memungkinkan. Mungkin saudara memiliki jabatan atau tanggung jawab yang lebih besar daripada orang lain. Atau pada saat saudara tidak dalam posisi tersebut. Kita memang memerlukan untuk meminta keberanian dan berdoa mohon pertolongan daripada Tuhan untuk agar kita bisa menegakkan keadilan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Allah menghendaki umatnya berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Ayat ini terdapat dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Saudara, mari memberikan waktu sejenak untuk berdiam diri, lalu memikirkan dan merenungkan kembali diri kita. Apakah selama ini kita abai akan menegakkan keadilan, atau bahkan tidak peduli dengan mereka yang tertindas? Mari saudara renungkan. Saudara, mari kita berdoa, mengucap syukur akan firman Tuhan yang mengingatkan kita bersama akan pentingnya menegakkan keadilan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Engkau. Engkau telah menyampaikan firman-Mu pada kami Tuhan melalui peristiwa Musa ini Tuhan. Bahwa Allah merindukan setiap umatnya menegakkan keadilan dalam posisi dan keadaan yang memungkinkan atau sangat-sangat tidak memungkinkan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, berikan keberanian pada kami Tuhan. Berikan kemampuan pada kami terlebih Tuhan. Dan berikan kepada kami Tuhan hikmat ketika kami menghadapi hal-hal yang tidak adil di depan kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga mengampuni kami yang selama ini mungkin kami mengabaikan. Ada tindakan-tindakan yang tidak adil, ada penindasan yang terlihat di mata kami secara langsung. Tetapi kami mengabaikan, ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau mengingat firman-Mu. Kami juga mau melakukan firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Berikan kami keberanian Tuhan untuk itu Tuhan. Kami rindu, kami hidup dengan menegakkan keadilan, penuh belas kasihan dan pengampunan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara, kiranya kekuatan dan kasih karunia Allah memampukan saudara untuk melewati masa-masa sulit. Dan saudara bisa bertindak sebagai orang yang menegakkan keadilan dengan kasih dan tetap rendah hati di hadapan Allah. Selamat pagi saudara yang terkasih, selamat melanjutkan hari ini. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa atas kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.